sudah dilaporin. Kan Somasi ya Pak? somasi. Ya, hari ini saya jelaskan bahwa saya ditunjuk sama Mayang dan keluarga Pak Dodi sebagai kuasa hukum untuk mendampingi kepentingan Mayang ya, khusus dalam tugas khusus gitu, yang ada kaitannya dengan Berhenti dulu. Oke, hari ini saya ingin mengumumkan bahwa saya kantor hukum Farhat Abbas dan rekan ditunjuk oleh keluarga Pak Dodi Sudrajat dan Mayang untuk mendampingi, memberi kuasa khusus buat Mayang ya, berhadapan dengan salah satu produk dan kaitan-kaitannya dengan netizen-netizen yang mungkin akan menyerang, yang mungkin tidak tahu persoalannya tapi menyerang-menyerang saja. Nah, jadi dipandang perlu kami untuk mendampingi, dan dalam hal ini kami sudah membuat satu somasi tertulis yang dimana kita lihat perkembangannya dengan jawaban-jawaban apa yang akan mereka lakukan terkait dengan hal yang menimpa atau merugikan daripada klien kami, Mayang. Ya, Bang, awal kerjasamanya seperti apa sih Bang terhadap skincare ini Bang? Mungkin bisa dijelaskan dulu terlebih dahulu Bang. Kalau sepengetahuan saya, klien saya mengatakan bahwa mereka hanya produk lepas saja, tidak ada kerjasama. Mereka menggunakan, kemudian ternyata dampak daripada obat yang digunakan itu mengakibatkan wajah klien kami ini alergi gitu. Walaupun dalam waktu beberapa jam itu membuat pengaruh buruk terhadap wajah daripada klien kami. Oleh karena itu, curhatan di media sosial dilakukan oleh Mayang semata-mata jangan sampai terulang dan jangan sampai mengakibatkan orang-orang yang tidak tahu produk itu main pasang produk aja tanpa konsultasi dokter dan lain sebagainya. Nah, kemudian akan mengakibatkan kerugian fisik maupun kerugian materi. Oleh karena itu, Mayang merasa tidak pernah menyebutkan nama produknya itu, ya nggak pernah menyebutkan itu. Tiba-tiba ada juga produk yang menyatakan bahwa atau menanggapi hal tersebut yang sudah kita lihat, yang akan kita somasi ini. Kemudian mereka mengeluarkan data-data pembelian, data-data pengiriman yang kita anggap data-data pribadi dari Pak Mayang, yang dimana kita mengatakan itu merupakan satu perbuatan yang dianggap melanggar undang-undang ITE juga. Oleh karena itu kita memberi waktu kepada mereka untuk melakukan permohonan maaf kepada Mayang agar direhabilitasi kembali nama Mayang yang ada kaitannya dan yang menyinggung persoalan dengan Mayang maupun keluarga Pak Dodi Sudrajat. Oke, tapi di sini Mayang sendiri hanya sekali pakai, endorse sekali pakai kah, atau memang ada kontrak sebagai brand ambassador? Ada hitam di atas itu Bang. Setahu saya nggak ada kontrak. Jadi bukan model atau memegang produk dengan bayaran, tidak ada kaitannya. Berarti Mayang tidak dibayar terhadap produk itu? Tidak dibayar produk itu, hanya menderita kerugian akibat produk yang digunakan itu. Awalnya gimana Mayang itu beli di online shop, kan sempat ditunjukin kan video itu. Mayang sadar nggak sih Mayang melakukan itu? Dalam arti kan ada undang-undang ITE-nya. Ya kan aku tujuannya nge-review doang. Aku nge-review nggak ada tujuan untuk menjelekan nama produk tersebut. Jangan dong Mayang. Suaranya. Yang keras suaranya. Aku tidak ada niatan untuk menjelekan produk skincare tersebut. Aku hanya mereview, dan itu ya review aku murni, nggak ada niatan apa-apa. Apa yang dirasain ke Mayang pas mereview skincare tadi? Ya, Apa yang dirasain? Oleh kulit wajah Mayang apa Mayang? cekit-cekit gitu kayak perih. Timbul jerawat kah atau seperti apa? Merah atau gimana? Langsung timbul jerawat. Maksudnya malamnya langsung timbul jerawat. Tapi direspon nggak sih misalkan Mayang konsultasi ke pihak produk itu, maksudnya dengan adanya kayak gini ngadu ke itu direspon nggak ke pihak Tansin sendiri? Nggak ada tanggapan? Berapa kali pakai? Mayang, jadi Mayang ini hanya sebatas memakai aja. Iya. Pengguna ya, bukan endorse ataupun BA. Berapa kali Mayang pakainya? Karena aku udah ngerasain sekali pakai langsung merah, jadi aku sekali pakai. Oh, hanya sekali pakai. Bang Farhat, surat somasinya sendiri sudah dikirimkan belum sih Bang ke produk itu? Ya, hari ini kita kirimkan. Sudah dikirim. Kopinya ada di sini. Sudah dikirim ya. Sudah dikirim. Nah, yang dituntut apa Bang?
Ya, kita hanya menyampaikan, saya bacakan ya. Iya. Intinya bahwa produk tersebut melalui media sosial resmi telah mengunggah data pribadi klien kami tanggal 29 Maret, di mana dokumen tersebut mengandung nama lengkap, jenis barang yang telah dibeli dan waktu pembelian. Bahwa perbuatan tersebut diduga melanggar pasal Undang-Undang ITE sebagai berikut: pasal 32. Setiap orang dengan sengaja, tanpa hak atau melawan hukum, cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, melalui menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan satu informasi elektronik. Setiap orang dengan sengaja, tanpa hak, melawan hukum, memindahkan, mentransfer data informasi elektronik dan dokumen elektronik secara sistem elektronik orang lain yang tidak berhak. Terhadap perbuatan tersebut, ancaman hukumannya 5 tahun. Kalau untuk pasal 48 Undang-Undang ITE ayat 1 yang kaitannya menurut unsur pasal 32 itu denda 2 miliar, pasal 2-nya denda 3 miliar atau pidana 9 tahun penjara. Sedangkan ayat 3-nya dendanya 10 tahun 5 miliar atau paling lama penjara 10 tahun. Nah, berdasar waktu ini kami minta dalam waktu 3-24 jam kali yang seperti ini agar pemilik akun tersebut dan penanggung jawab produk tersebut merespon dengan itu baik, meminta maaf ataupun boleh bermusyawarah bertemu dengan Mayang untuk klarifikasi hukum. Oke, Bang, itu kan yang dilaporkan ITE-nya, Bang ya. Iya. Lalu untuk bahan produk atau termasuk izin BPOM-nya sendiri akan dimainkan juga, Bang? Ya, kita akan minta ditinjau kembali apakah izin BPOM POM itu asli atau mungkin melalui proses cara-cara yang tidak, cara-cara yang benar apa tidak gitu. Kita harus dicek juga karena ini menyangkut kulit fisik gitu. Tidak hanya rugi materi tapi badan. Tapi Abang sendiri sudah coba untuk mengecek dari izin atau lisensi badan POM-nya itu sendiri? Akan berproses, tapi kali ini kan kaitannya menyangkut unggahan daripada produk ini di televisi. Bang, udah coba nyolek pihak skincare itu nggak sih Bang? Direspon nggak atau ada Ini tanggapan? belum, kita nunggu tanggapannya. Nunggu tanggapan dari somasi yang kita tajukan. Jadi kita harap mudah-mudahan dalam waktu 3x24 jam sudah ada tanggapan daripada skincare. Mayang berapa kali pemakaian skincare yang mungkin bisa sampai breakout gitu pokoknya? Karena kulit aku sensitif, jadi sekali pakai itu udah langsung kelihatan. Mayang pernah ke dokter kulit nggak setelah itu langsung ke dokter kulit dan menanyakan ini kenapa nih? Dan aku langsung ngolesin salep-salep jerawat aja. Berapa hari kembali normal lagi kulitnya? Berapa ya? Belum sih, belum pulih. Belum pulih sampai sekarang. Itu udah Tepatnya berapa lama itu? Tanggal berapa atau mungkin kapan divaksinnya lagi? Berapa ya? Jadi sudah berapa lama gitu Mbak? Dan sekarang tuh seminggu Ada seminggu berarti ya? Masih peri-peri atau gimana? Udah nggak perih, cuma sisanya aja ya. sisanya ini aja. Pak Dodi dan Mayang, ini kan banyak netizen beranggapan jika kalian adalah paying victim terhadap hal ini gitu loh, dengan menjelekkan sebuah produk. Itu seperti apa ya? Ini bukan menyangkut menjelekkan sebuah produk, tapi dampak dari produk yang mengakibatkan mereka jelek. Kalau mereka curhat atau mereka menyampaikan atau protes itu adalah haknya. Sebelum melakukan satu laporan kan dia siapa tahu akan diperbaiki atau dipanggil atau mungkin akan diobati kan. Ini kan tidak, justru malah menakut-nakuti dengan cara akan melaporkan Mayang. Nah, jadi menurut saya buat produk-produk kecantikan kulit itu kalau ada yang komplain ya harusnya memperbaiki kualitas daripada produknya tersebut dan menyadari bahwa apa yang terjadi mengakibatkan kerugian orang lain, bukan malah mengancam atau menakut-nakuti Mayang dan keluarga. Berarti Mayang merasa terancam ya, Mayang? Mayang sendiri beli produknya di mana Mayang? Di Shopee. Oh di Shopee. Oh. Mayang merasa terancam nggak? Ya sebenarnya terancam sih enggak, cuman dia merasa kalau sebagai anak Mayang kan tidak mengerti tentang hukum. Jadi dia bicara dengan dedinya, "Dad, ini gimana? Ada seperti ini." Jadi baru ada pembicaraan ke Bang Farhan Abbas. Jadi kalau sudah ada yang menyangkut hukum, kita kan tidak mengerti masalah hukum. Makanya masalah ini Dedi serahkan kepada kuasa hukum Mayang dan Dedi, yaitu Bang Farhan Abbas. Ada Aku pikir nggak sih, karena usia lu kan masih muda nih,
artinya pertumbuhan kulit kulit wajah juga bisa berubah-berubah. Mungkin salah pakai pada saat itu atau bagaimana? Aku terlalu cepat mengambil kesimpulan untuk hal ini. Nah, balik lagi seperti yang tadi aku bilang kan muka aku sensitif, jadi kalau aku pakai suatu produk jadi sekali pakai itu udah langsung kelihatan. Sebelumnya pernah pakai produk skincare lain nggak? Apa baru kali ini aja? Baru kali ini, dan baru kali ini cuman produk-produk sebelumnya tuh gak separah ini. Tadi kan Mayang bilang kalau kulit Mayang sensitif, apakah Mayang sendiri kayak menseleksi produk mana yang bisa kamu pakai atau yang nggak kamu pakai? Karena aku ngeliat ngeliat reviewnya itu kan bagus-bagus, karena reviewnya kan ada yang bilang yang tadinya beruntusan terus jadi glowing gitu, jadi kan aku kayak ya udah gitu, Ingin coba ya? coba siapa tahu cocok, ternyata nggak cocok. Oke Bang Farad, kalau misalnya tidak ada respon dari pihak skincare itu langkah apa Bang? Ya kita lihat kalau misalnya kan sebenarnya hanya curhat aja. Yang dirugikan itu kalau produk perusahaan tersebut hanya menakut-nakutin doang. Kalau dia menjelaskan kemudian mengundang pihak Mayang untuk bertemu kemudian menjelaskan atau merawat kembali sampai wajahnya sempurna, ya saya pikir memang itu harus dilakukan karena ini kan menyangkut produknya dia. Jadi nggak perlu lagi kita lapor-lapor lagi ke POM kemana, seperti memperbaiki. Dan ya bisa jadi sih mungkin karena sensitif atau mereka tidak mungkin harus ke dokter atau apa, tapi kan harus ada penjelasan. Produk ini bisa digunakan kalau misalnya harus ada resep dokter gitu, nggak boleh main dijual bebas. Bang, berarti jangka waktunya 3 hari nih? Ya 3 kali 24 jam. 3 kali 24 jam ya? Kamayang ada rasa trauma Kamayang? Ada sih. Ada. Berarti lebih harus berhati-hati lagi ya untuk memilih skincare. Iya. Cukup mengganggu aktivitas nggak sih Mayang? Cukup mengganggu aktivitas nggak sih dengan ada masalah ini? mengganggu jadi aku jadi kayak kurang pede gitu. Kalau misalkan aku make up jadi kan tambah parah gitu.